Bunda, salah satu cara untuk menenangkan si kecil dan membuat ia dapat tidur lebih nyenyak adalah dengan membedongnya. Konon, cara ini telah dipercaya sejak zaman dulu, bahkan sudah menjadi tips turun-temurun dari nenek moyang loh, Bun. Tapi yang jadi pertanyaan, kira-kira sampai kapan sih bayi boleh dibedong? Tenang, semuanya akan saya jelaskan di video kali ini. So, keep on watching ya! Halo, saya Dr. Alni Magdalena dari Alo Dokter. Bunda, si kecil masih dibedong nggak? Saat dibedong, si kecil jadi terlihat lebih nyaman ya. Dengan begitu jadi lebih gampang tidur dan tidurnya pun lebih nyenyak. Selain itu, bedong bayi juga dapat mengurangi dampak refleks kejut yang bisa bikin dia sering terbangun. Tapi, meski bermanfaat, perlu Bunda ketahui juga nih, kalau si kecil terus-terusan dibedong sampai saat dia sudah semakin tumbuh besar, bedong malah bisa meningkatkan risiko ia mengalami gangguan kesehatan yang dapat mengganggu pernapasannya dan juga memicu kelainan bentuk panggul. Duh, jangan sampai terjadi ya. Terus, sebaiknya sampai usia berapa sih dok si kecil boleh dibedong? Pertanyaan bagus, Bun. Eits, tapi sebelum saya lanjutkan pembahasannya, saya punya info menarik nih buat bunda-bunda yang lagi pada nonton. Kalau Bunda mau berkonsultasi langsung sama dokter spesialis anak soal masalah kesehatan si kecil ataupun masalah kesehatan lainnya, Bunda bisa loh menggunakan layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter. Download aplikasi Alo Dokter di Google Play maupun App Store. Oke, balik ke pembahasan. Nah, untuk menghindari dampak yang tadi saya sebutkan di awal, Bunda bisa mulai hentikan membedong bayi ketika usianya memasuki 2-4 bulan nih, Bun. Kenapa? Karena kalau ia masih terus saja dibedong, gerakan tubuhnya akan terhambat, Bun. Padahal di usia ini, si kecil biasanya lagi belajar untuk lebih banyak bergerak. Mulai dari berguling, tengkurap, mengangkat kepala, hingga merangkak. Makanya, jangan sampai fase ini terganggu ya. Sebab fase ini penting banget untuk kemampuan motorik dan tumbuh kembang si kecil. Tapi, mungkin nggak sedikit nih Bunda yang malah bingung dan khawatir saat mau melepas kebiasaan membedong si kecil. Takutnya nanti dia malah rewel dan tidurnya nggak nyenyak kalau nggak dibedong. Well, kekhawatiran Bunda ini wajar kok dirasakan. Artinya, Bunda peduli sama si kecil. Nah, Bunda yang orang dewasa aja kadang sulit kan untuk meninggalkan suatu kebiasaan yang bikin nyaman? Begitu juga dengan si kecil, Bun. Untuk itu, Bunda bisa menghentikan membedong si kecil secara bertahap. Ya, pelan-pelan aja, Bun. Nah, pertama-tama, Bunda bisa mulai dengan membiarkan satu tangan bayi bebas dari balutan bedong. Kemudian, kalau si kecil udah mulai terbiasa, boleh kedua tangan dikeluarkan dari bedongnya. Selanjutnya, Bunda bisa melonggarkan kain bedong sedikit demi sedikit. Baru deh Bunda bisa mulai lepas kain bedongnya atau memanfaatkan kain bedong hanya sebagai selimut tipis untuk menjaga kehangatan si kecil. Oh ya, by the way, Bunda udah subscribe ke channel YouTube Alo Dokter belum? Kalau belum, yuk subscribe sekarang. Terus jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya ya, biar setiap ada video informasi kesehatan terbaru dari Alo Dokter, Bunda bisa langsung dapat update-nya. Back to topic, kalau misalnya selama proses melepas bedong, si kecil masih sering rewel atau nggak mau tidur karena nggak dibedong, Bunda bisa nih coba cara lain untuk menenangkannya. Misalnya dengan menciptakan suasana ruangan yang tenang dan nyaman, lebih sering menyusui si kecil, membacakan dongeng sebelum tidur, atau bisa juga dengan memijat lembut tubuh si kecil dengan mengoleskan minyak telon pada kulitnya. Minyak telon dipercaya sejak zaman dahulu dapat memberikan rasa hangat pada tubuh si kecil, sehingga ia bisa lebih rileks dan nyaman. Pastikan minyak telon yang dipakai aman untuk kulit bayi. Bunda bisa pilih yang tekstur minyaknya lembut serta hangatnya pas, sehingga nggak menyebabkan iritasi pada kulit bayi yang masih sensitif. Bunda juga bisa pilih minyak telon dengan kandungan ekstra seperti lavender maupun serai atau lemongrass yang nggak disukai nyamuk, sehingga selain menghangatkan juga bisa melindungi si kecil dari gigitan nyamuk. Minyak telon tersebut bisa Bunda dapatkan di toko swalayan, toko perlengkapan bayi, maupun di toko online langganan dengan harga yang terjangkau. Oke deh, kayaknya segitu dulu ya informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya buat bunda-bunda yang lagi menyaksikan. Good luck, Bun! Kalau Bunda punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, langsung tulis aja ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Hidup sehat bersama Alo Dokter.